Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita mempelajari Alkitab secara tekun, hari demi hari, satu pasal demi satu pasal. Dan tujuannya agar kita bisa mengenal Allah semakin mendalam, melakukan firman-Nya, yang kita pelajari, yang kita pahami, lalu kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bagaimana Allah menjawab doa Salomo saat pentahbisan bait suci dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ini. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk meminta dan mengharapkan kemuliaan Tuhan itu yang menjadi topik daripada pembelajaran kita malam hari ini. Biarkan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang mulia itu berkenan tinggal pada kami yang penuh dengan keterbatasan, keberdosaan. Tetapi oleh karena Kristus kami dimuliakan, kami diangkat menjadi anak-anak kekasih-Mu. Biarlah pada hari ini Engkau akan mengingatkan kami akan kemuliaan-Mu yang memenuhi bait suci itu, juga memenuhi hidup kami saat kami belajar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau. Mari angkat suara saudara, mulai bersyukur kepada Bapa untuk kemuliaan-Nya yang Dia berikan kepada kita, yang Dia nyatakan kepada kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Oh, terpujilah kemuliaan-Mu yang kekal. Thank you Jesus. Kepada Dia, muliaannya dinyatakan ke dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bukan sekedar di dalam pikiran secara teori, tetapi di dalam kenyataan sehari-hari kita alami hadirat dan penyertaan Tuhan. Haleluya.
Yesus Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datang, lawat setiap kami. Terkudus-kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Oh kudus-kuduslah Tuhan.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang setia dan Allah yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Allah yang menyendengkan telingamu kepada setiap permohonan kami. Biarlah pada hari ini pembelajaran ini meyakinkan kami kembali. Terlepas dari semua keberhasilan atau kegagalan kami. Karena Yesus Kristus telah berhasil dan menjadi taat. Kami punya jaminan akan jawaban doa kami. Di dasar pada kesetiaan-Mu, ketaatan Kristus dan kepada firman-Mu, iman kepada firman-Mu Tuhan. Kami menikmati janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kalian, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-6, kemarin kita sudah belajar tentang sifat dari Allah dan janji-janjinya yang didasarkan kepada satu hal saja, yaitu hesed, kesetiaannya yang tidak pernah tergantung kepada kondisi bangsa Israel. Lalu kemudian dari pentabisan itu, di mana Salomo berdoa, pasal 7 ini adalah respons Tuhan terhadap doa Salomo. Dan mari kita melihat bagaimana penulis Tawari mengingatkan bangsa Israel akan kemuliaan bait suci yang menjadi tema daripada kitab ini secara keseluruhan, selain dari janji Allah kepada Daud dan keturunannya, serta posisi imam-imam di dalam rumah Tuhan. Dalam ayat 1-10, kurban yang disembelih yang diberikan oleh Salomo beserta seluruh jemaah, seluruh bangsa Israel yang datang dalam pentabisan itu diterima oleh Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah menerima kurban mereka? Api dari langit turun membakar hangus semua korban yang dipersembahkan. Lalu bukan cuma membakar hangus saja, tetapi juga kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu nyata memenuhi rumah itu, memenuhi bait suci. Sampai kita tahu bahwa para imam tidak bisa lagi masuk karena begitu kuatnya hadirat Allah itu. Ini memperlihatkan bagaimana Allah itu memuliakan dirinya dan tempat perhentiannya juga untuk mendeklarasikan kekudusan Allah. Loyalitas orang percaya, korban yang disembelih ini berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama sistem kurban ini adalah kehendak yang ditetapkan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka datang menghampiri Tuhan. Korban yang dipersembahkan begitu banyak. Dan ini kita bisa melihat kemegahan daripada perayaan ini. Dari 3 bukti. Pertama, jumlah kurban yang disembelih yang begitu banyak. Yang kedua, jumlah jemaat yang hadir membludak, dikatakan dari Lebo Hamat, yaitu perbatasan bagian utara Israel dengan sungai Efrat, berarti dengan Persia, kerajaan Persia, hingga ke selatan, yaitu sungai Mesir yang saat ini di dalam kota modern dikenal sebagai Wadi El Arish di daerah Gaza, yaitu selatan yang berbatasan dengan Mesir. Megahnya perayaan ini selain dari jumlah kurban, jumlah jemaat, tetapi juga lamanya waktu perayaan, yaitu 15 hari lamanya. Karena bertepatan juga dengan hari perayaan Pondok Daun yang berlangsung selama 7 hari. Jadi 7 hari Pondok Daun, lalu kemudian 7 hari perayaan, lalu kemudian mereka baru pulang. Ada 15 hari perayaan itu. Bayangkan luar biasanya konsumsi yang harus dipersiapkan dalam membuat sebuah event selama 15 hari berturut-turut dan skalanya nasional. Ini luar biasa. Kita bisa melihat ketika hadirat Allah ada ketertiban, ada sukacita, dan diakhiri dengan dikatakan mereka sebelum pulang bersukacita. Penuh puji-pujian saat kurban dinaikkan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Jadi kurban dinaikkan, kan ada doa lebih dahulu, lalu kurban dinaikkan, dan kemudian ada perayaan untuk mengingat
akan kesetiaan Tuhan selama menuntun bangsa Israel di padang belantara dalam perayaan Pondok Daud. Lalu mereka bersuka cita di dalam kurban itu. Dan Tuhan menjawab pertama dengan api dari langit, kemuliaan yang memenuhi bait sucinya. Lalu Tuhan menjawab doa Salomo. Kita bisa melihat urut-urutannya ya, luar biasa. Bagaimana cara Tuhan, operasi Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat saat ini, bagaimana Allah menjawab doa Salomo dari ayat 11 sampai 22, kita tahu penampakan Tuhan kepada Salomo ini nggak banyak. Yang pertama kita tahu pada waktu Salomo masih muda. Waktu dia harus menjadi raja, memimpin kerajaan Israel, mungkin usianya kira-kira 17 tahun, tidak berpengalaman sama sekali. Daud menyiapkan para penasehat-penasehat. Dan ada proyek besar yang dipercayakan kepada dia, yaitu membangun bait suci. Ya, ini sebenarnya sebuah prinsip dalam pertumbuhan rohani. Bahwa cara Tuhan mendewasakan kita selalu dikasih tanggung jawab. Selalu diberikan sebuah proyek, sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu akan mendewasakan kita. Di sana ada tantangan, di sana ada kekurangan. Mungkin lalu kita mulai berseru kepada Tuhan, mulai bersandar kepada Allah. Nah, setelah selesai, didedikasikan, lalu Tuhan menjawab doa Salomo dengan menampakkan diri secara pribadi untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, dia bukan lagi seorang raja muda yang tidak berhikmat, yang dia meminta hikmat kepada Tuhan. Sekarang dalam kapasitasnya sebagai Raja Agung, dihormati, bahkan disegani oleh raja-raja di seluruh muka bumi. Orang-orang datang, raja-raja datang membawa persembahan emas dan seterusnya. Kita tahu nanti besok dan lusa kita belajar tentang kekayaan Salomo. Tentang betapa besarnya pengaruh yang dia buat kepada kerajaan sekitarnya. Tetapi di sini kita melihat Tuhan menjawab doa Salomo. Apa jawaban Tuhan? Ayat 13 sampai 22. Tuhan memberikan perjanjian berkat dan kutuk. Ini mengingatkan kita kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu di perjanjian Ebal, di mana Musa berdiri di hadapan keturunan baru, satu generasi yang lahir di padang belantara, yang tidak pernah mengalami Mesir kecuali Yosua dan Kaleb. Saat itu Musa mendengar bagaimana mereka membuat perjanjian di dalam Ulangan 27 dan 28. Dan kita tahu di situ ada perjanjian bahwa mereka mengatakan bila kami tidak taat maka kutuk ini akan menimpa kami. Bila kami taat maka berkat ini akan datang kepada kami. Dan itu adalah perjanjian untuk tanah perjanjian yang sekarang sedang mereka nikmati. Jadi mereka diingatkan kembali akan perjanjian Allah itu. Dan Tuhan mengatakan bila mereka mematuhi segenap perintah Tuhan dan berbuat seperti yang dilakukan oleh Daud, Tuhan akan meneguhkan tahtanya dan keturunannya. Dalam hal ini Salomo dan anak cucunya. Tetapi bila Salomo berbalik dan meninggalkan segala ketetapan, peraturan Tuhan dalam Tauratnya, maka Tuhan akan mencabut raja itu. Dan bahkan bangsa itu dari negeri mereka. Dan membuang mereka. Lalu bahkan Tuhan tidak segan-segan mengatakan, bait suci ini pun akan aku lupakan. Dan itu terjadi? Ya. Karena kemudian berjalannya waktu, perjalanan bangsa Israel makin lama menuju kepada kemerosotan. Karena dosa, karena ketidaktaatan, karena pemberontakan bangsa Israel terhadap hukum Taurat. Jadi apa yang terjadi dalam Ulangan pasal yang ke-27 itu dan 28 itu terus diingatkan lagi di dalam Tawarikh. Tetapi kemudian ujungnya kita tahu mereka tidak setia. Mereka berakhir di pembuangan. Israel dibuang di Aram. Yehuda dibuang di Babilonia. Itu bagi orang Israel puncak kutuk bagi mereka. Dicabut dari bangsanya. Dibuang ke negeri lain.
Saudara-saudara, tetapi kita tahu bahwa perjanjian antara Allah dan Salomo ini tentang takhta Daud dan keturunnya merupakan janji yang bersyarat. Betul, dikatakan jika kamu taat, kamu akan diberkati. Jika kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Dan ini adalah sebuah conditional promise, ya, janji-janji yang sifatnya bersyarat. Ayat 15 dan 16 kita melihat di sini ada sebuah hal yang menarik. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kepada tempat kediaman Allah, Allah telah memutuskan. Saudara lihat di sini, walaupun ada persyaratan dari Allah kepada pihak yang harus mentaati, yaitu Salomo dan raja-rajanya, bangsa Israel. Tapi kembali lagi, keset itu bukan tergantung kepada keadaan, tetapi kepada Allah sendiri. Dikatakan, aku telah memutuskan. Mataku ada di sini, hatiku ada di sini, telingaku ada untuk mendengarkan doa daripada umatku. Jadi janji Allah nggak pernah gagal. Janji Allah tidak pernah berubah. Mungkin nanti dalam perjalanan keturunan Salomo gagal. Dan kita tahu bahwa ketika mereka gagal, mereka dibuang. Mereka begitu malu. Dan ketika kembali, mereka mulai memugar bait suci. Dan cukup lama karena mereka patah arang. Mereka demoralisasi. Zerubabel berupaya untuk membangun itu. Dan memerlukan waktu yang sangat lama, 100-an tahun lebih. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian oleh kesetiaan Tuhan, Esra datang, Nehemia datang, dan itu tergenapi semua. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar di sini? Bahwa walaupun nasib daripada bait suci, kalau dalam perjalanan sampai kepada perjanjian baru, kita tahu bahwa bait suci itu kemudian tidak lagi dijalankan oleh orang Lewi, tetapi oleh kaum Saduki yang menjadi penguasa bait suci. Dan Saduki kan tidak ada, walaupun memang imam-imam Sadok, tetapi banyak mereka itu bukan lagi orang-orang yang betul-betul turunan Lewi. Mereka ini adalah dinasti Hasmonian, kerajaan. Jadi akhirnya bait suci itu adalah tempat kerajaan Israel. Apa yang kita belajar di sini? Walaupun struktur bait suci itu kelihatannya berubah dan terhamirkan, tetapi janji Allah kepada Daud itu tidak pernah gagal. Dan keturunannya tidak pernah gagal. Dari mana kita tahu? Karena kemudian Yesus Kristus yang adalah anak Daud, yang lebih besar daripada Daud dan lebih besar, lebih agung daripada Salomo, berhasil memulihkan dan menggenapi apa yang menjadi persyaratan Allah Bapa. Jika kamu taat dalam semua dan tidak pernah gagal. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia pasal yang ketiga, ayat 10-14. Bahwa Kristus itu yang telah menjadi kutuk demi kita. Supaya kita yang dikutuk karena gagal mentaati, memenuhi tuntutan hukum Taurat, bisa dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Kristus telah berhasil menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Bahkan dia memuaskan keadilan Allah dengan mati di kayu salib. Menanggung semua kutuk dengan mengatakan terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Dia bukan lagi 22.000 ekor korban yang dipersembahkan untuk membuat Allah berkenan. Tetapi dia menjadi korban yang sempurna. Kali itu pada waktu dia mati, bukan api dari langit yang turun, tapi gelap gulita yang turun.
Tapi 3 hari kemudian, Yesus Kristus bangkit. Kemuliaannya melampaui api dari langit. Kemuliaannya memancar ke seluruh manusia yang bersedia percaya kepada karyanya dan beriman kepada firman serta perkataannya. Kristus telah menjadi kurban sempurna dan berkenan kepada Allah. Sehingga Allah memperhitungkan kebenaran Kristus, dan barang siapa yang mau percaya kepada Kristus, dia akan diperhitungkan benar di hadapan Allah. Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena apa yang Kristus kerjakan. Ini Injil. Inilah kabar baik itu. Bukan karena performa kita. Kalau agama, saudara-saudara, kita dibenarkan karena achievement kita, karena upaya kita, karena pencapaian kita, karena prestasi kita. Orang merecognize kita, mengakui kita karena upaya kita. Tetapi Allah mengakui kita karena Dia telah memberikan kepada kita orang-orang yang mau menerima. Kelihatannya sepertinya mudah ya, kok cuman percaya. Tapi sekarang ini, terutama di era postmodernisme, orang beriman, itu beriman kepada apa saja. Nah itu bukan iman. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Karena saat ini, seperti kalau kita hidangan ke restoran yang all you can eat. Postmodern menawarkan all you can believe. Semua yang kamu boleh percaya, mau percaya manusia, mau percaya uang, mau percaya teknologi, mau percaya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kamu mau percaya internet, kamu mau percaya apa saja. You can believe everything. Nah itu postmodern. Tapi itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan cuma satu. Kamu harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan seperti yang dikatakan di kitab suci. Dia datang, dia mati, dia bangkit seperti yang dikatakan kitab suci. Dia naik ke sorga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi kembali lagi firman yang menjadi dasar kita menaruh iman kita kepada Kristus. Iman seperti itu yang menyelamatkan dan menjadikan kita pemenang-pemenang bagi Allah di dunia ini. Nah, karena Yesus sudah mentaati secara sempurna dan dia keturunan Daud yang sah. Dialah raja yang akan membawa setiap orang percaya kepada keselamatan selama-lamanya. Yesus telah menanggung semua malapetaka, kutuk, ketidaktaatan kita kepada standar Allah yang berkenan kepada Dia. Dan saat ini pilihan ada pada kita. Tuhan akan menampakkan diri sekali lagi kepada kita di dalam Kristus dan melalui firman-Nya. Hari ini Bapak Ibu, seringkali kita mau mengharapkan sesuatu yang spektakuler untuk kita bertemu Tuhan. Tapi tahukah saudara, sebagaimana di dalam Bible study ini, di dalam gerakan baca Alkitab, kita bertemu Tuhan setiap hari lewat firman-Nya. Dia akan menampakkan diri kepada kita. Karena di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 15, 16 dikatakan 17, Tuhan yang memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk membuat kita mengenal Allah. Mengenal pengharapan, kekayaannya, kuasanya. Kita bertemu Allah setiap hari lewat firman-Nya. Sayang, banyak orang mau menantikan sesuatu yang spektakuler seminggu sekali. Kita bersyukur untuk ibadah yang diberkati para imam-imam musik, para imam-imam firman yang berkhotbah, yang sungguh menolong kita di dalam penyembahan luar biasa. Tapi hari ini kita tahu bahwa Dia menyediakan dirinya
untuk ditemui lewat firman-Nya. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan menampakkan diri kepada saudara lewat Kristus Yesus dan lewat firman-Nya. Dan biarlah kiranya ini menjadikan kita pemenang-pemenang yang sesungguhnya, bukan cuma di bibir mulut kita, tapi di dalam keseharian kita karena Kristus. Ketika kita menerima firman, kita percaya, mentaatinya, maka kita akan melihat kita semakin dekat dengan keserupaan Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk Engkau yang hari ini memutuskan menaruh matamu kepada hidup kami, menaruh hatimu, menaruh telingamu kepada doa dan seruan kami. Dan biarlah malam hari ini, setelah kami mempelajari firman-Mu ini, kami memiliki pengharapan seperti apa yang kami nyanyikan tadi. Kami mau melihat kemuliaan-Mu dinyatakan setiap saat di dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha kami, di dalam kul dan di dalam gereja mana kami beribadah. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu dengan Kristus yang diagungkan itu nyata dalam perbuatan-perbuatan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali esok hari.